Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman mukjizat Islam, semoga semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Amin. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Hajar Aswad. Suatu ketika dilaksanakan renovasi Ka'bah secara bergotong royong. Ketika pembangunan sampai pada pemasangan Hajar Aswad ke posisinya semula, terjadi perselisihan di antara pemimpin kabilah atau kelompok di kota Mekah. Mereka berselisih siapakah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Setiap kabilah atau kelompok di kota Mekah ingin meletakkannya dan merasa yang paling berhak. Mereka pun bersitegang. Bahkan demi meletakkan batu Hajar Aswad, mereka saling mengancam untuk berperang. Masing-masing tokoh Quraisy merasa paling pantas untuk menempatkan kembali batu tersebut. Syukurlah masih ada yang berpikir jernih di antara mereka yang terbakar emosinya oleh amarah. Dari pemuka kaum Quraisy ada yang mengajak semua orang untuk tenang dan menahan kemarahannya. Mereka semua diajak bermusyawarah atau berunding. Musyawarah untuk mendapatkan jalan terbaik dalam mencapai kesepakatan atau persetujuan bersama. Akhirnya mereka pun bermusyawarah dan telah tercapai sebuah kesepakatan. Mereka sepakat mengangkat siapapun yang pertama-tama masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, Bab al-Syafa, bahwa dialah orang yang berhak memberi keputusan di antara mereka. Ternyata orang yang pertama-tama masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah atau Bab al-Syafa adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Begitu mereka melihat beliau, mereka langsung mengatakan kerelaannya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengambil keputusan di antara kabilah atau kelompok yang berselisih. Inilah Al-Amin, orang yang patut dipercaya. Kita rela menerimanya, kata mereka. Kemudian mereka menyampaikan permasalahan kepada orang yang mereka panggil Al-Amin, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar permasalahan mereka, Nabi berpikir sejenak. Beliau memikirkan cara yang terbaik dan yang dapat diterima oleh semua pihak. Disinilah terlihat kualitas kepribadian calon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil memberikan jalan keluar terbaik dan diterima semua pihak. Beliau menghamparkan sehelai kain di tanah, lalu mengangkat batu Hajar Aswad dan menempatkannya di atas bentangan kain tersebut. Kemudian beliau meminta setiap pemimpin kabilah memegang masing-masing sudut dan sisi kain tersebut. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dari masing-masing kabilah hendaklah memegang ujung kain ini, kemudian angkatlah bersama-sama. Saran itu mereka lakukan, maka mereka pun bersama-sama mengangkatnya, membawa Hajar Aswad ke tempatnya semula. Setelah sampai di dekat tempat Hajar Aswad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dan menempatkan Hajar Aswad ke tempat aslinya. Beliau mengangkat sendiri Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Cara sederhana dan bijaksana yang dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut berhasil menghindarkan pertumpahan darah. Dengan demikian, para pemuka Quraisy merasa sama-sama punya kesempatan dalam menempatkan kembali batu tersebut ke tempatnya. Dengan begitu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil memuaskan semua pihak. Sejak saat itu, rasa percaya dan hormat kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semakin meningkat.
meskipun saat itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berusia 35 tahun dan belum menjadi seorang nabi. Tetapi tanda-tanda kenabian telah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kota Mekah juga melihat tanda-tanda kemuliaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah tersebut. Wallahu alam bishawab. Sekian kisah kali ini untuk teman mukjizat Islam. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.